Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Umaymah Putri Zulkarnain dari kelas 10 MPLB 2. Kali ini saya akan menjelaskan peralatan dan perlengkapan pengelolaan dokumen. Yang pertama ada peralatan pengelolaan dokumen. A. Filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari penyimpanan yang digunakan untuk menata dan menyimpan dokumen secara sistematis agar mudah diakses dan terorganisir. Lemari ini umumnya digunakan di perkantoran untuk menyimpan arsip penting. Biasanya, bentuk filing cabinet adalah laci yang disusun ke atas secara vertikal. B. Rotary filling system. Rotary filling system merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi dan banyak digunakan di perkantoran. Alat ini dapat digerakkan secara memutar sehingga memudahkan karyawan atau pekerja ketika menempatkan atau mencari dokumen. C. Lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu engsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. D. Rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan opener atau box arsip sehingga dapat ditempel atau ditulis label dan judul dokumen. E. Tickler file. Tickler file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil, seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, atau kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanan ini adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan guide atau pembatas yang dapat diberi identitas sesuai dengan kebutuhan. F. Kardex. Kardex adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Di dalam kardex terdapat semacam kantung plastik yang digunakan untuk menata kartu indeks. G. Laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen berupa kartu yang disusun secara vertikal. Adapun jumlah laci biasanya disesuaikan dengan kebutuhan atau banyaknya kartu yang akan disimpan. H. Alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus merupakan media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen non-cetak seperti gambar, video, rekaman suara, file surat, dan sebagainya. Media yang digunakan bisa berupa CD atau DVD, flash disk, dan sejenisnya. Keunikan dari alat penyimpanan ini adalah desain dari media penyimpanannya yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sebelum flash disk dikenal, media digunakan adalah disket. I. Alat sortir. Alat sortir digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Dalam praktiknya, media pelengkap yang digunakan untuk menyortir dokumen adalah baki, surat, dan tray. Selanjutnya, baki, surat, dan tray disusun di alat sortir berupa rak kotak bertingkat yang terbuat dari besi atau plastik. J. Stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bandel sehingga tidak tercecer ataupun tetap lengkap. Berdasarkan ukuran dan kemampuannya, stapler terdiri atas 3 macam, yaitu stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar, stapler sedang yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah 10-20 lembar, dan stapler besar yang dapat menyatukan lebih dari 20 lembar dokumen. K. Perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi lembar dokumen yang terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis perforator, yaitu perforator dengan satu pelubang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, dan plastik. Perforator dengan lubang 2 untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam Schnellhefter atau opener.
serta perfokator dengan 5 pelubang yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukkan ke binder ring. L. Numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi menumbuhkan nomor pada lembaran dokumen. Berdasarkan ukuran dan digit angkanya, terdapat 2 jenis numerator, yaitu numerator kecil yang terdiri atas 4-6 digit dan numerator besar yang terdiri lebih dari 6 digit. Dalam praktiknya, numerator digerakkan menggunakan tangan, tetapi cara kerjanya bersifat mekanis. M. Komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk proses penyimpanan dokumen secara digital. Penyimpanan dokumen menggunakan komputer memiliki berbagai kelebihan, antara lain tidak memakan tempat, kerahasiaan terjaga, dan dokumen mudah dicari atau ditemukan ketika dibutuhkan. N. Scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Dokumen fisik berupa arsip yang akan disimpan dalam komputer harus dipindai terlebih dahulu menggunakan scanner agar dapat terbaca oleh perangkat. Yang kedua ada perlengkapan pengelolaan dokumen. A. Map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikan berdasarkan berbagai hal, seperti dokumen untuk rapat, dokumen berisi laporan, dan lain-lain. Map arsip terbuat dari kertas, karton, atau plastik yang bentuknya menyerupai sampul buku. Dokumen atau arsip yang dapat disimpan dalam map hanya sekitar 1-50 lembar agar map tetap dapat ditutup. 1. Stop map folio. Stop map folio adalah map kertas yang bentuknya menyerupai sampul buku dan terdapat daun penutup di bagian dalamnya. Penutup tersebut berfungsi menopang dokumen agar tidak jatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih aktif atau akan diproses lebih lanjut, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif. Cara mengingat arsip-arsip tersebut sampai menjadi bandelan. Berikut cara menggunakan stop map folio. Yang pertama, buka sampul dan daun penutup map. Kedua, tempatkan arsip pada bagian map yang ada daun penutupnya. Yang ketiga, tutup kembali daun penutup dan sampul map. Yang terakhir, jika jumlah arsip banyak dan bersifat inaktif, ikat dengan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. 2. Map Snellhacker. Map Snellhacker adalah map dengan penjepit di bagian tengahnya untuk menjaga agar dokumen yang ada di dalamnya tidak jatuh atau hilang. Jenis arsip yang disimpan dalam map ini biasanya bersifat inaktif. Adapun dalam proses penyimpanannya, dokumen harus dilubangi dengan perforator agar dapat dimasukkan ke penjepit. Yang ketiga, hanging folder. Hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantungnya adalah untuk dipasang pada gawang di fillet cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. B. Guide. Guide adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tab guide. Tab guide merupakan penanda di bagian pinggir untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda atau indeks atau pengelompokan arsip. Yang kedua ada badan guide. Badan guide berfungsi menopang arsip yang ada di belakangnya. C. Ordner. Ordner adalah sejenis map yang terbuat dari kertas, karton, tebal, atau plastik dengan berbagai warna. Ciri khas ordner adalah memiliki desain punggung setebal 5 cm dan di dalamnya terdapat penjepit sehingga aman digunakan untuk menyimpan arsip hingga 500 lembar. Selain itu, karena dibuat dengan kertas tebal atau plastik, ordner juga aman disusun secara vertikal. D. Label. Label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder sehingga biasanya ditempel di bagian tab. E. Lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat
instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima dari pihak lain. F. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. G. Buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. C. Kriteria pemilihan peralatan dan perlengkapan penyimpanan dokumen. Pengelolaan dokumen yang efektif memerlukan pemilihan peralatan yang tepat sesuai dengan pedoman yang ada untuk menjaga keamanan dan kemudahan akses dokumen. Kriteria pemilihan peralatan meliputi kesesuaian dengan ukuran dan bentuk dokumen, kemampuan informasi, pertumbuhan dokumen, kemudahan akses, ruang penyimpanan, skala organisasi, biaya, dan perlindungan dokumen. Pemilihan peralatan kearsipan yang tepat sangat penting untuk mendukung manajemen kearsipan yang efisien, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti model, bahan, dan ukuran peralatan yang tersedia di pasar. D. Prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Pengelolaan dokumen yang baik sangat penting bagi kelangsungan aktivitas organisasi. Hal ini dapat mencegah masalah seperti hilangnya dokumen, kesulitan dalam pencarian, keterbatasan ruang arsip, ketergantungan pada arsiparis, dan pemborosan peralatan. Penyimpanan dokumen dapat dilakukan secara manual atau digital dengan prosedur yang sesuai untuk menjaga efisien keamanan dokumen. Yang pertama ada pembuatan dokumen digital. Perkembangan teknologi telah mengubah pembuatan dokumen dari manual menjadi digital. Dokumen digital mengacu pada pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi dalam format elektronik seperti DOC, PDF atau A, XLS, TXT, serta gambar dalam format JPEG, PNG, TIFF, BMP, dan GIF. 2. Penyimpanan dokumen berbasis digital. Penyimpanan dokumen kini memanfaatkan teknologi dokumen imaging untuk mendukung sistem kantor tanpa kertas melalui sistem seperti Digital Office, Electronic Filing System, dan Dokumen Management System. Sistem ini menyimpan dokumen digital di media penyimpanan seperti hard disk, CD, DVD, atau cloud. Dokumen manajemen sistem memungkinkan pengklarifikasi dan pengindeksan dokumen, memudahkan pencarian di masa depan. Penyimpanan berbasis cloud adalah pilihan populer karena memudahkan akses dokumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.